wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakura wa naf'a wal intifa'a wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa batigha'a wajhillahi ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu akan membawakan keberkahan, akan memberikan kita rahmah, sakinah, dan juga semoga menjadikan kita semakin faham, semakin berilmu, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, terutama kepada pengarang kitab ini yaitu Al-Alam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, dan juga pensyarah dari kitab ini, kitab Jala'ul Afham Syarhu Aqidatil Awam, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ala dini wa ala kulli salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan mengkaji kitab Aqidatul Awam ya. Sebelum mengkaji kitab ini, alangkah baiknya kita membaca nazam atau baitnya, karena kitab ini berupa nazam ya. Nazam yang insyaallah tidak terlalu banyak nazamnya. Insyaallah sebelum kita mulai kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu. Gitu ya. Saya contohkan cara membaca nazamnya. Ini mungkin biar agak kelihatan. Bisa dengan berbagai macam lagu. Di antaranya adalah Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi
سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفله أرسل أنبياء ذوي فضانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fafadli khamsina bihukmin wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahakik waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanun taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya Alaihimu salatu wassalamu Wa alihim madamatil ayyamu Ya, ini sekilas tentang nazam bait aqidatul awam ya. Insyaallah nanti akan kita baca bersama-sama. Mungkin untuk permulaan kita mungkin boleh baca 1 halaman boleh ya. Boleh Bapak Ibu dinyalakan audionya kita baca bersama-sama 1 halaman dari bait aqidatul awam ya. Baik. Yuk bersama-sama 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu
sarmada ala على nabi النبي خير khairi man qad من قد wahada هدى wa alihi وآله wa وصحبه sahbihi wa man tabi' ومن تبع sabila سبيل dinil دين haqi الحق ghairu غير mubtadi' مبتدئ wa ba'du وبعد fa'lam bi فاعلم wujubil بوجوب ma'rifah الصفات min من wajibin واجب lillahi لله isrina عشرين sifat صفات fallahu الله mawjudun موجود qadimun قديم baqi بقي mukhalifun مخالف lil للخالق khalqi bil بالإطلاق itlaqi wa qaimun وقائم ghani wa غني wahidun وواحد wahai وحي qadir قادر muridun مريد alimun bi عليم kulli syai بكل شيء sami'unil سميع basiru wal بصير mutkalimu والمتكلم lahu له sifatun صفات sab'atun سبعة tantadimu تنتظم faqudratun فقدرة iradatun إرادة sam'un سمع basar بصر hayatun حياة ilmu العلم kalamun كلام istamar استمر wajaizun وجائز bifadlihi بفضله wa وعدله adlihi ترك tarkul li kulli لكل ممكن mumkinin kafilihi كفعله arsala أرسل anbiya dawi أنبياء fadala فضانا bisidki بالصدق wa tablighi والتبليغ wal amana والأمانة وجائز wajahizun fi في haqqihim min حقهم aradi عرضه bi ghairi بغير naqsin ka نقص khafifil في المرض maradi اسمته ismatuhum kasairil سائر malaika الملائكة wajibatun واجبة wa وفضل fadlul malaika الملائكة wal mustahilu والمستحيل didu ضد kulli كل wajibin واجب fahfadhi فاحفظ khamsina خمسين bihukmin بحكم wajibi واجب tafsilu khamsatin سنتين wa وعشرين isrina lazim لازم kulla كل مكلف mukallafin فحقق fahakik واغتنم waqtanim adamun آدم idrisu إدريس نوح nuhun huduma هدوما Salih wa صالح Ibrahimu وإبراهيم kullu كل muttabah. متبع Ya, cukup. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah kita membaca sekilas ya. Nazam bait ya dari kitab Aqidatul Awam. Dan bait yang kita baca ini ya ada sejarahnya. Kenapa muncul bait Aqidatul Awam? Ya, eh, bait Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Beliau salah satu ulama ya dari Al-Azhar Asy-Syarif dari Kairo, Mesir. Beliau juga termasuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk dari Habib ya yang wafat sekitar ya 200 tahun yang lalu. Nah, kenapa beliau menulis bait ini? Diceritakan ini diriwayatkan oleh banyak ulama tentang kisah penulisan kitab ini. Jadi suatu ketika si Syekh An-Nazim yang mengarang nazam ini atau Syekh Ahmad Al-Marzuki sedang tidur ya. Di dalam tidurnya beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya ya yang ketika itu sedang berdiri mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Nabi berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ketika itu beliau ada di situ. Beliau berkata, Iqra' mangdumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah nazam tauhid yang barang siapa menghafalnya pasti akan masuk surga. Wa nalal maksud min kulli khair, dan mendapatkan ya segala tujuan kebaikan yang sesuai dengan kitab dan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Faqala lahu wa matilkal mangdumah ya Rasulullah. Maka Syekh Marzuki mengatakan, bertanya kepada Nabi, nazom yang mana wahai Rasulullah? Ya. Faqala al-ashab lahu, lalu para sahabat yang ada di sekitar Nabi berkata, Isma' min Rasulillahi ma yaqul. Ya, sudah kamu dengarkan saja dari Rasulullah. Rasulullah akan membacakan nazam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memulai membaca nazam ini. Ya, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ya. Sampai bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi dibaca oleh Rasul sampai bait tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ketika itu memperdengarkan bait itu kepada para sahabat dan juga kepada Syekh Ahmad Marzuki yang ketika itu hadir ya. Falamma sayqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manami. Ketika Syekh Marzuki bangun dari tidurnya, beliau mendapati sudah hafal apa yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian beliau melihat Nabi lagi pada kali yang keduanya. Sumaro'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marrotan saniyah waktu sahar fil manam. Beliau melihat Nabi, bermimpi melihat Nabi lagi di waktu sahur ya, ketika tidur di waktu sahur. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada dia, Iqra ma jama'tuhu fi qalbi, ya. Bacalah apa yang sudah saya kumpulkan di hatimu wahai Ahmad Marzuki. Jadi Nabi yang menjadikan Syekh Ahmad Marzuki itu hafal ya. Baru mendengar sekali langsung hafal. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki membaca dari awal sampai akhir ya. Kemudian di sampingnya ada para sahabat-sahabat yang berdiri sambil mengucapkan amin. Amin. Setiap bait selesai para sahabat mengucapkan amin. Falamma khatama qira'atahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Syekh Ahmad Marzuki selesai membacanya, Nabi berkata, waffaqakallahu lima yurdihi wa qabila minka dzalik wa baraka alaika wa alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Amin. Ya. Semoga Allah memberi taufik, ya, memberi petunjuk kepada kamu, wahai Ahmad Marzuki, dan memberikan ridho. Ya. Semoga Allah menerima apa yang dari kamu dan memberkahi kamu dan juga kepada kaum muslimin. Dan semoga kamu bisa memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah. Amin. Ya. Dan benar terbukti bahwa kitab Aqidatul Awam adalah salah satu kitab yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh pondok pesantren di Indonesia itu mempelajari kitab ini, terutama bagi para pemula ya. Dan di seluruh dunia pun hampir ya mereka mempelajari kitab Aqidatul Awam ya. Di Mesir terutama ya, kita waktu di Mesir itu juga mempelajari kitab ini. Banyak ulama-ulama yang mengajarkan kitab Aqidatul Awam.
Kemudian summa su'ilan nadhim ba'da ittila'in nas ala tilkal mangdhumah fa'ajaba su'alahu. Kemudian ketika itu Syekh Ahmad Marzuki ya tidak menampakkan nazam tersebut kepada khalayak ramai ya, masih beliau sembunyikan. Tapi sepintar-pintarnya beliau menyembunyikan ternyata ya ketahuan juga ya banyak para ulama yang meminta beliau untuk mengajarkan nazam tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Syekh Marzuki mengiyakan permintaan tersebut dan menambahi nazamnya ya dari perkataan dari bait wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu sampai akhir nazam sekitar 56 bait nazam gitu ya. Itu. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dari kitab yang penuh berkah ini ya, terutama dari pengarang dan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan menghatamkan kitab ini yang semoga dengan pertolongan taufik dari Allah, semoga kita bisa menyelesaikannya dalam 4 pertemuan ya. Mungkin saya hanya menjelaskan secara singkat-singkat saja dari setiap bait ya. Semoga dengan menjelaskannya bisa memahamkan Bapak Ibu dan insya Allah nanti kita akan baca setiap kali awal pelajaran sehingga kita membacanya dan memahaminya. Baik, bait yang pertama berbunyi Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Apa artinya? Ya, abda'u aku memulai. Maksudnya memulai penulisan kitab ini bismillahi dengan nama Allah ya. Ya, dan setiap perbuatan baik ya itu harus dimulai dengan bismillah. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan tidak diawali dengan bismillah, maka kurang keberkahannya ya, kurang sempurna, cacat perbuatannya itu begitu ya. Terutama perbuatan-perbuatan ibadah. Karena Nabi SAW sudah bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik, yang penting, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu cacat, tidak sempurna, tidak berkah, ya kurang manfaatnya, kurang kebaikannya. Makanya apalagi ini mengarang kitab ya. Ini kan mengarang kitab itu perkara yang besar ya, agar kitab kita itu barokah dan manfaat di dunia dan di akhirat, maka harus diawali dengan bismillah. Abda'u aku memulai bismillahi dengan nama Allah ya, agar kita selalu ingat bahwa semua perbuatan kita tidak lepas dari kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan juga tabarukan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala agar selalu dimudahkan, selalu dibimbing ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi dengan nama Allah War-Rahmani dan nama Ar-Rahman ya, salah satu asmaul husnanya Allah yaitu Ar-Rahman yang maha pengasih ya. Ar-Rahman itu berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu maha pengasih Allah kepada hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang agung ya, nikmat-nikmat yang pokok ya, seperti Allah memberikan umur, memberikan kesehatan, memberikan iman, Islam, memberikan penglihatan, memberikan oksigen. Itu nikmat-nikmat yang agung ya. Nikmat-nikmat yang primer, nikmat-nikmat yang pokok. Ya, itu semuanya adalah Ar-Rahman ya. Allah memberikan nikmat-nikmat itu yang agung-agung itu namanya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim wa birrahim dan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yaitu pengasihnya Allah pada nikmat-nikmat yang lembut-lembut, nikmat-nikmat yang cabang ya, seperti apa?
bertambahnya iman, ya, eh, berlebihnya harta, berlebihnya rizki, ya, kecerdasan yang tajam, ya, mata yang sehat, pendengaran yang sehat, atau organ tubuh yang sehat, yang istilahnya lebih dari standarnya, itu semuanya adalah nikmat-nikmat tambahan, nikmat-nikmat sekunder yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Itu adalah Ar-Rahim, ya, itu adalah Ar-Rahim. Nah, Allah memberikan kepada kita semuanya, ya, baik Ar-Rahman, ya, nikmat-nikmat yang pokok, tapi Ar-Rahim tidak semuanya, hanya sebagian. Ada yang menafsirkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah, ya, Allah Maha Penyayang kepada hambanya nanti di akhirat, ya, nanti di akhirat kepada orang-orang pelaku maksiat akan diberi syafaat, ya, dan orang-orang yang di surga akan diberikan nikmat yang sangat besar. Itu Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, baik yang beriman ataupun tidak beriman, ya, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Wadaimil ihsani. Wadaimil ihsani, dan yang terus-menerus memberikan kebaikan, ya. Allah itu rahmannya dan rahimnya tidak pernah terputus. Walaupun kita, ya, terkadang mungkin sedang futur, terkadang mungkin sedang malas beribadah, bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi Allah terus memberikan kebaikan-kebaikannya. Ini maksudnya daimil ihsan, ya. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ya. Aku memulai pengarangan kitab ini dengan menyebut nama Allah dan nama Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Pengasih dengan nikmat-nikmat yang agung, dan Allah Maha Pengasih yang dengan nikmat-nikmat yang lembut-lembut, yang kebaikannya terus-menerus, tidak terputus. Kemudian selanjutnya, bait selanjutnya, ya. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, adapun segala puji, lillahi adalah milik Allah, ya. Setelah menyebutkan eh, nama Allah di awal, ketika kita melakukan perbuatan, pekerjaan apapun, harus diawali dengan bismillah agar perbuatan kita itu sempurna dan barokah, banyak manfaatnya. Maka selanjutnya juga kita perlu untuk berhamdalah, memuji kepada Allah, begitu, ya. Terutama dalam mengarang kitab ini, ya. Ketika kita mau berbicara pun seperti itu, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, ya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, setiap perkara yang baik tidak diawali dengan hamdalah maka cacat perbuatan tersebut. Nah, kita mengucapkan hamdalah agar kita juga sadar bahwa kita tidak bisa melakukan perbuatan kecuali atas, ya, nikmat dari Allah, atas kekuatan dari Allah. Sehingga kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya, diantaranya adalah nikmat ilmu, ya, nikmat sehat, bisa menyebarkan ilmu ini.
Al-Qadim, Allah itu punya sifat Al-Qadim, ya, artinya yang terdahulu. Allah yang terdahulu tetapi tidak memiliki awal, ya. Allah ada tapi tidak memiliki permulaan, ya. Allah ada tanpa ada yang mengadakan. Allah ada dengan sendirinya. Sedangkan makhluk, ya, sedangkan kita manusia ada karena ada yang mengadakan, gitu. Ini maksud Al-Qadim, ya. Al-Qadim. Nanti kebalikan dari Al-Qadim adalah eh, Al-Hadis, ya, yang baru. Semua makhluk Allah itu baru. Artinya apa? Pernah tidak ada, ya, pernah tidak ada atau dia memiliki permulaan. Itu maksud dari Al-Hadis yang baru. Sedangkan Allah itu tidak hadis, Allah itu tidak baru karena Allah tidak memiliki permulaan. Karena yang menciptakan permulaan itu adalah Allah. Yang menciptakan zaman adalah Allah. Yang menciptakan tempat itu juga Allah. Jadi Allah tidak disifati dengan zaman ataupun dengan tempat, gitu. Karena itu sifat kurang. Sifat kurang tidak boleh disematkan kepada Allah. Al-awwali, Allah lah yang pertama, tetapi tidak ada permulaannya. Allah yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Ya, Allah yang ada, al-maujud qabla kulli syai, yang ada sebelum segala sesuatu. Wal akhir, wal akhiri, dan Allah lah yang terakhir, ya. Allah yang terakhir tetapi tidak ada ujungnya. Ya, Allah itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Allah itu yang kekal, al-baqi. Al-baqi artinya yang kekal. Allah itu selalu ada. Ketika seluruh makhluk hancur, seluruh makhluk tidak ada, maka Allah akan tetap ada, gitu. Itulah bedanya makhluk dengan kholik. Bedanya kita yang baru, ya, makhluk-makhluk, dengan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq yang menciptakan. Bila tahawuli, tanpa perubahan. Allah tidak akan pernah berubah. Sebelum adanya makhluk, dengan setelah adanya makhluk, Allah tidak pernah berubah, ya. Karena berubah itu sifatnya makhluk. Ya, Allah tetap. Ya, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, Allah sudah ada, ya. Dan Allah tidak disifati di mana. Allah itu sudah ada sebelum adanya makhluk. Ketika makhluk hancur, Allah pun tetap ada, tidak berubah, ya, seperti sebelumnya, masih tetap ada. Ini maksud dari eh, bait yang kedua. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah yang maha terdahulu, yang awal, ya, yang akhir dan kekal tanpa perubahan. Jadi ketika kita menyebutkan sifat-sifat Allah ini tujuannya agar kita menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mensucikan Allah dari segala sifat kurang, ya. Sifat-sifatnya makhluk tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya. Nah, intinya pada bait yang kedua ini kita diajarkan oleh nazim atau pengarang nazam agar bersyukur kepada Allah. Bersyukur di sini bisa menggunakan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, atau dengan menggunakan hati kita dengan merasakan, ya, keagungan dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mengakui bahwa Allah lah yang memberi nikmat kepada kita. Setelah itu kita buktikan dengan amal perbuatan kita, ya, dengan berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Dengan menjadikan semua nikmat Allah sebagai wasilah perantara untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah. Baik, itulah bait yang kedua. Kemudian bait yang ketiga. Summa sholatu wassalamu sarmada
ala nabiyyi khairi man qad wahada. Ya. Summa kemudian as-sholatu adapun sholawat. Ya. Sholat itu as-sholatu itu artinya adalah doa kebaikan. Semoga doa kebaikan, ya kebaikan seluruhnya, dan juga bisa berarti bertambahnya nikmat yang disertai dengan pengagungan. Semoga bertambahnya nikmat dan pengagungan, wassalamu dan keselamatan, ya, dan kesejahteraan dan penghormatan. Assalam juga bisa artinya penghormatan yang layak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kebaikan, segala macam kebaikan dan nikmat yang disertai dengan pengagungan dan penghormatan sarmada terus menerus, ya. Sarmada artinya itu daiman, terus menerus. Ala nabiyyi atas nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. An-nabi, an-nabi itu kenapa dinamakan nabi? Dari kata naba. Naba itu artinya berita, karena dialah yang diberi berita oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, lalu diperintahkan untuk menyampaikan kepada para makhluk atau para umatnya, ya. Tetapi ada perbedaan antara definisi nabi dengan rasul, ya. Kalau nabi dia mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul dia mendapatkan wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain, ya. Sehingga jumlahnya nabi itu lebih banyak daripada Rasul. Semoga sholawat dan salam terus menerus atas Nabi khairiman qad wahada, ya, dialah sebaik-baiknya orang, khairiman sebaik-baiknya manusia, qad wahada yang sungguh telah bertauhid, ya. Orang yang paling bertauhid siapa? Yang paling baik tauhidnya siapa? Ya Nabi, begitu, ya. Kalau kita ingin bertauhid dengan baik, ya tiru bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertauhid, ya. Akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca hadis-hadisnya, ya, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Makanya para ulama itu tidak lepas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kadang kita orang awam tidak bisa memahami dengan gampang, dengan mudah, dengan benar, kecuali melalui pemahaman, ya, dari para ulama yang sudah mempermudah, menyederhanakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi dan semoga sholawat salam atas keluarganya Nabi, ya. Ada yang berpendapat Ali itu tidak hanya keluarga, tetapi setiap orang yang bertakwa itu juga dinamakan Ali, ya. Setiap orang yang bertakwa itu juga dinamakan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bertakwa kepada Nabi, maka akan mendapatkan doa baik, begitu, ya. Kullu mu'minin taqiyyin. Pernah ditanya, ya, tentang makna dari Ali. Maka dijawab kullu mu'minin taqiyyin. Ya, pernah dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW ditanya, "Man alu Muhammadin?" Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa itu keluarganya Muhammad? Faqala, maka Nabi menjawab, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Ya, keluarganya Muhammad adalah semua orang yang bertakwa. Begitu. Rawahu Tabrani fi Mu'jamihil Awsat. Begitu, ya. Nah, jadi tidak terbatas pada habaib saja atau pada keluarga Nabi saja, tetapi juga setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, mereka juga keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal doa ini, ya. Wa alihi wa sahbihi dan sahabatnya Nabi. Sahabat itu siapa? Sahabat itu setiap orang yang bertemu dengan Nabi, ya, yang bertemu dengan Nabi sezaman, bertemu bukan di mimpi, ya, bertemu langsung, dan beriman dengan Nabi, ya, dan meninggal dalam kondisi beriman.
ya harus meninggal dalam kondisi beriman, tidak boleh murtad gitu. Dan harus bertemu. Kalau sezaman tapi nggak bertemu seperti Uwais Al-Qarni, ya walaupun dia beriman, maka tidak dikatakan sahabat, ya. Harus bertemu kemudian beriman. Kalau bertemu tapi tidak beriman seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, maka bukan sahabat, ya. Dan harus meninggal dalam kondisi beriman. Kalau dia beriman lalu murtad, setelah itu meninggal dalam kondisi murtad, maka bukan sahabatnya Nabi begitu. Seperti Musailama Al-Kadzab gitu. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a, dan semoga salawat atas orang yang mengikuti, ya, man tabi', orang yang mengikuti siapa, mengikuti apa, sabila dinil haqi, jalan agama kebenaran, ya, artinya agama Islam. Semoga semua kaum muslimin, ya, mendapatkan sholawat dan salam sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu didoakan untuk mendapatkan sholawat dan salam. Hakikatnya Nabi tidak butuh kepada sholawat dan salam, tetapi kita yang butuh, ya. Jadi ketika kita bersolawat dan salam, tidak lain itu ketika itu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, barang siapa yang ingin diberikan hajatnya, maka Allah akan ilhamkan doa kepada dia. Ya, atau barang siapa yang ingin diberi oleh Allah, ketika Allah ingin memberi kepada hambanya, maka Allah akan ilhamkan dia berdoa begitu. Jadi kita berdoa itu tidak serta-merta, ya, kita ujuk-ujuk, tetapi emang Allah menggerakkan hati kita. Allah menggerakkan lisan kita sehingga kemudian kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa meminta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan doa doa kita. Jadi rugi orang yang tidak mau berdoa, berarti tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersolawat, ya, kepada Nabi, kita berdoa kepada kaum muslimin, itu artinya Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita semuanya begitu. Ingin membuka pintu kebaikan-kebaikan. Nah, sabila dinil haqi, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi, yang tidak mubtadi, membuat bid'ah, ya, membuat hal-hal yang baru yang bertentangan dengan agama. Ya, bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan agama. Ya, kalau tidak bertentangan maka tidak apa-apa, seperti mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, itu tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan agama, justru malah menjaga agama, ya. Maka itu bukan bid'ah. Makanya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Ya, kalau yang hasanah tidak bertentangan dengan syariat, justru malah menjaga syariat, itu malah hasanah, malah baik. Kata Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, ya. Ada yang mahmudah, ada yang madmumah, ada yang terpuji, ada yang tercela, gitu ya. Kalau dia itu sesuai dengan syariat, bahkan malah menjaga syariat, maka bid'ah hasanah, baik, sesuatu yang baik. Ya, tapi kalau bertentangan dengan agama, maka itu bid'ah madmumah, seperti orang Syiah, ya, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, memiliki pemahaman-pemahaman yang aneh, ya, yang baru dan bertentangan dengan agama gitu. Nah, semoga orang yang mengikuti agama Islam dengan benar dan tidak membuat perkara yang baru yang bertentangan dengan agama, semoga mereka mendapatkan sholawat dan salam. Selanjutnya, bait yang selanjutnya adalah ya, ini masuk ke fasal. Tadi baru muqaddimah, ya. Ini baru mau masuk ke inti pembahasan kitab ini, ya, yaitu tentang sifat wajib, ya, sifat jaiz dan sifat mustahil
pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama yang dibahas adalah sifat wajib. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi isrina sifah. Ya. Wa ba'du dan sesudah itu, maksudnya sesudah muqaddimah, sesudah hamdalah, sholawat dan salam, ya, sesudah hamdalah atau basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Ini wa ba'du ada yang dibuang ya kalau kata ba'du, ba'da atau qabla. Kalau akhirnya dhamma berarti ada yang dibuang. Wa ba'du maksudnya wa ba'da al-basmalah wal hamdalah wassalah wassalam. Fa'lam maka ketahuilah biwujubil ma'rifah tentang wajibnya ma'rifah atau mengenal. Ma'rifah itu ya mengenal dan mendalami, tidak hanya tahu saja tapi juga mendalami terus begitu ya. Min wajibin lillah dari sifat wajib bagi Allah ya. Di antara sifat wajib bagi Allah jumlahnya adalah isrina sifat, 20 sifat ya. Jadi 20 sifat itu tidak apa namanya? Tidak final ya. Artinya apa? Bisa jadi lebih dari 20, tetapi para ulama mencukupkan 20 sifat itu. Kenapa harus ada sifat wajib bagi Allah yang 20 sifatnya? Karena kita sebagai seorang muslim harus mengenal Allah, harus mengenal Tuhan kita. Konsekuensi dari syahadat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya kita harus kenal siapa itu Allah ya. Kita menikahi seorang wanita tapi nggak kenal, nggak mau kenal juga, nah itu kan masalah. Nah kita kalau ingin menjadi hamba yang sebenar-benarnya harus kenal siapa Tuhan kita. Bagaimana cara mengenal Tuhan kita? Ya harus kenal sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat yang lazim, yang wajib, yang pasti ada pada diri Allah sehingga kita tidak salah menyembah. Dan yang kedua agar kita bisa ya mengagungkan Allah seagung-agungnya, memberikan kesempurnaan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menyembah benar-benar merasakan ya akan kesempurnaan dan keagungan Allah. Nah, Allah itu memiliki sifat-sifat yang wajib ya, yang pasti ada pada Allah, pasti ada pada Tuhan ya. Kalau ada Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia, tapi tidak ada 20 sifat ini, berarti itu Tuhan palsu, tidak benar ya. Nah, 20 sifat itu berbeda dengan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu sifat jadi sifat itu ada sifat zawat, ada sifat zat dan sifat af'al. Sifat pekerja, sifat zat itu sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Allah maka ada sifat tersebut. Ya, sifat yang pasti sudah satu paket lah dengan Allah. Ya seperti Allah itu maujud, Allah itu pasti ada. Dengan adanya Allah pasti ada sifat maujudnya Allah. Allah itu qadir, maha kuasa. Dengan adanya Allah otomatis sudah ada sifat qudrah begitu. Tidak diciptakan. Jadi sifat-sifat Allah itu, sifat-sifat wajib Allah tidak diciptakan, tidak dibuat. Ya, tetapi memang sudah melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sifat-sifat itu? Sifat-sifat yang pasti ada pada diri Allah. Nah, ada 20. Agar kita itu tidak salah dalam menyembah, dalam berakidah, berkeyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin mengenal siapa itu Allah. Ya, siapa itu Allah. Fallahu maujudun, maka Allah itu maujud ya. Bahkan Allah itu wajibul wujud, pasti adanya.
Kalau manusia, kalau makhluk itu jaizul wujud. Jaizul wujud artinya apa? Bisa ada, bisa tidak. Boleh ada, boleh tidak. Ya, kita semuanya di dunia ini, ya, keberadaan kita itu boleh ada, boleh tidak. Terserah Allah. Ternyata Allah berkehendak menciptakan kita, ya udah, kemudian kita ada. Ya, bisa saja kita tidak ada kalau Allah berkehendak tidak menciptakan kita. Berbeda dengan keberadaannya Allah, dengan wujudnya Allah. Itu wajibul wujud. Ya, Allah itu pasti adanya. Ya, Allah itu pasti adanya. Karena apa? Kita lihat alam semesta yang begitu besar, ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, kalau kita masuk ke rumah, pulang dari luar, masuk ke rumah, ternyata di dalam rumah ada apa? Di dalamnya semua ada makanan yang terhidang, sangat rapi. Pasti akal kita berpikir ini pasti ada yang masak ini. Ini pasti ada yang menata, ada yang menyiapkan. Nggak mungkin dia ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya. Begitupun ya, alam semesta yang begitu besar ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah, inilah sifat yang pertama yaitu sifat wajib sifat wujud ya, sifat yang ada. Allah itu pasti ada. Kebalikannya adalah Adam, yaitu tidak ada. Tidak mungkin Allah itu disifati dengan tidak ada. Ya, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu pasti ada. Cuma kita terbatas, manusia terbatas. Tidak bisa di dunia ini melihat Allah. Ya, nanti ketika di akhirat baru kita diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka sifat wajib sifat wujud ya itu mengajarkan kepada kita sifat muraqabah ya. Kalau kita yakin Allah itu ada dimanapun kita berada ya, baik ketika bersama orang banyak ataupun ketika sendiri, akan semakin tertanam ya ketika kita semakin meyakini ya, sifat wajib itu akan tertanam sifat muraqabah. Sifat muraqabah itu sifat ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga ketika akidah seseorang semakin kuat, semakin menancap, akan semakin baik akhlaknya gitu ya. Ya, cerminan seorang akidahnya kuat adalah dilihat dari akhlaknya. Semakin akhlaknya baik, lurus ya, dia tidak berani untuk berbuat maksiat walaupun tidak ada yang melihat, itu menunjukkan bahwa akidahnya semakin kuat gitu. Kemudian yang kedua qadim, Allah juga qadim, Allah itu terdahulu. Tadi sudah kita jelaskan ya tentang sifat qadim. Allah itu terdahulu, Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu. Dan Allah terdahulu tanpa ada permulaannya. Ya, Allah ada tanpa ada permulaannya dan Allah ada tanpa ada yang menciptakannya. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah yang menciptakan permulaan itu. Allah yang menciptakan zaman. Sebelum adanya zaman, Allah sudah ada. Sebelum adanya tempat, Allah juga sudah ada. Kemudian kebalikan dari qadim, kebalikan dari qadim adalah sifat hadis, sifat baru. Tadi juga sudah kita jelaskan. Mustahil Allah bersifat baru, ya. Mustahil Tuhan bersifat baru. Karena kalau baru berarti dia pernah tidak ada, ya. Nah, asalnya tidak ada, kemudian ada. Berarti yang mengadakan itu siapa? Apakah ada dengan sendirinya? Nggak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Ada yang menciptakan. Nah, sifat hadis mustahil ada pada Tuhan. Mustahil ada pada Allah. Ya. Jadi kalau ada benda atau makhluk yang dituhankan, tetapi dia pernah tidak ada, berarti itu Tuhan palsu. Ya. Kalau ada Tuhan kok dilahirkan, oh berarti itu Tuhan palsu. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Bakin, kemudian Allah juga kekal. Artinya Allah itu tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Allah selalu ada. Setelah hancurnya alam semesta ini, Allah akan masih tetap ada. Itu bakin, kekal abadi. Ya.
Karena Allah yang menciptakan zaman, menciptakan akhir, sehingga Allah tidak dihukumi selesai, tidak dihukumi berujung. Kemudian Allah tidak mungkin, kebalikan dari baki adalah sifat mustahilnya adalah Allah mustahil fana. Fana itu hancur, mustahil. Ya, justru yang hancur semua makhluknya. Kullu man 'alaiha fan. Semua ya di alam semesta ini akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal tetap tidak musnah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mukhalifun, kemudian sifat yang wajib yang pasti ada pada diri Allah adalah berbeda. Berbeda dengan makhluknya. Mukhalifun lil khalqi, berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah tidak mungkin sama. Allah berfirman, kullu laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, apalagi kita menyematkan sifat-sifat makhluk untuk Allah, ini sangat su'ul adab, ya, sangat tidak sopan kepada Allah. Jangan sampai kita mengatakan Allah bertempat, Allah terikat dengan zaman, ya. Tidak boleh, karena itu sifat-sifat kurang yang hanya boleh diberikan untuk makhluk, tidak boleh diberikan kepada Khalik, kepada pencipta. Bil itlaqi, secara mutlak, ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Dari segi apapun tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Nah, ini juga boleh lagu seperti ini. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi isrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Okay. Wa qaimun ghaniyun, ya. Wa qaimun, dan Allah berdiri sendiri. Qama yaqumu qaim, Allah itu berdiri sendiri. Ghani, Allah tidak butuh. Ya, Allah mengurus dirinya sendiri, tidak butuh diurus siapapun. Justru Allah yang mengurus semua makhluknya. Ya, kita semuanya bisa hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas, tidak lain adalah Allah yang menggerakkan, mengatur kita semuanya. Ya, Allah itu tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Ini. Kalau ada Tuhan kemudian butuh kepada makhluknya, ya, dia kemudian dibuat, dicipta begitu, kemudian dilahirkan, disusui, dikasih makan, nah, berarti itu bukan Tuhan. Masa Tuhan butuh kepada makhluknya? Ya, Tuhan itu maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Wawahidun, dan Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang, ya, baik pada zatnya atau pada dirinya, ya, pada perbuatannya, pada sifatnya. Allah tidak berbilang. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Allah juga tidak tersusun dari komponen-komponen, tidak tersusun dari organ-organ, naudzubillah. Karena yang tersusun dari komponen atau organ-organ itu makhluk. Ya, jadi tidak boleh Allah disifati, ya, punya mata, punya tangan, punya kaki, naudzubillah, ya. Itu tidak bisa disematkan kepada Allah karena itu sifatnya makhluk, ya, sifat kurang hanya boleh diberikan kepada makhluk. Adapun Allah tidak disifati dengan itu sifat memiliki organ, memiliki tinggi, ya, itu, ya. Itu namanya kelompok mujassimah. Ya, zaman dahulu itu ada kelompok seperti itu yang memberikan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Allah berorgan tubuh. Nah, itu dinamakan kelompok mujassimah yang menjisimkan Allah, yang mengorgan tubuhkan Allah. Ya.
atau musyabbiha yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nauzubillah. Ya, Allah juga sifat-sifatnya tidak berbilang, ya, tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah. Ya, Allah Maha Kuasa, berbeda dengan kuasanya hamba. Kalau kuasanya Allah ada dengan sendirinya, kalau kuasanya hamba ya atas sumber dari Allah, Allah yang memberikan, ya. Allah yang menyalurkan kekuasaan itu kepada hambanya, ya. Dan dengan mudah Allah bisa menarik kuasa itu. Wahayyun wa wahidun wahai. Hay itu artinya maha hidup. Mustahil Tuhan itu mati, ya. Tuhan itu pasti akan selalu hidup, tidak pernah mati. Ini sifat yang lazim, yang pasti melekat pada Allah, tidak mungkin terlepas, begitu ya. Dengan adanya Allah, maka sifat hayyun, sifat wahidun, sifat ghaniyun pasti sudah ada pada Allah. Qadirun, Allah juga maha kuasa, bisa melakukan segalanya. Ya qadir, tidak pernah Allah itu lemah, tidak pernah Allah terhalang untuk melakukan segala yang ya beliau yang Allah kehendaki. Allah qadir. Ya, kalau ada Tuhan seumpama dia tidak bisa ini, tidak bisa itu, berarti itu bukan Tuhan. Muridun, Allah juga berkehendak. Allah itu tidak dipaksa oleh siapapun. Kehendaknya itu mutlak, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Alimun, Allah maha mengetahui, Allah maha berilmu, ya, mengetahui seluruh makhluknya. Ini sifat yang lazim ada pada Allah. Dengan adanya Allah maka sifat ilmu, alim, Allah sudah ada pada Allah. Dan berbeda antara ilmunya Allah dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu Allah yang memberikan, Allah yang menyalurkan sifat tersebut. Adapun sifat ilmunya Allah ada dengan sendirinya. Ya, bikulli syai, dengan segala sesuatu. Wa qaimun ghanin wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Ya. Samiun, nanti bacanya samiunil karena ada al, ya. Samiun, Allah juga maha mendengar, ya, mendengar segala makhluknya, bahkan apa yang ada di dalam hati makhluknya, ya, yang tidak bisa didengar oleh pendengaran kita, suara hewan atau suara apa yang ada di dasar bumi, dasar laut. Allah mendengar itu semuanya. Pendengarannya tidak terbatas dengan apapun. Tetapi mendengarnya Allah tanpa telinga. Awas, jangan sampai kita berpikiran Allah mendengar dengan telinganya. Na'udzubillah. Allah tidak butuh dengan organ tubuh untuk bisa mendengar. Untuk bisa mendengar tidak butuh dengan telinga. Untuk bisa melihat tidak butuh dengan mata, ya. Untuk berbicara tidak butuh dengan mulut, tidak butuh dengan bahasa, tidak butuh dengan kata atau suara, begitu ya. Allah itu ya tidak butuh itu semuanya, ya. Al-Basiru, Allah juga yang maha melihat, melihatnya tanpa harus menggunakan mata, ya. Wal mutakalim, dan Allah maha berbicara. Ketika berbicara pun Allah tidak membutuhkan huruf, ya. Allah menyampaikan wahyu kepada kita semuanya, kepada Nabi itu sebenarnya tidak butuh ya dengan suara, dengan apa, tetapi Nabi langsung paham, ya. Tapi kenapa menggunakan bahasa Arab? Ini sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya tidak berbahasa, tidak memiliki bahasa apapun, tetapi itu untuk memudahkan manusia, ya, untuk memudahkan manusia. Maksud atau apa yang Allah inginkan kepada kita semuanya sehingga diterjemahkan menggunakan bahasa Arab, begitu ya sih. Padahal aslinya yang namanya kalamullah itu tidak memiliki bahasa, tidak memiliki suara, tidak memiliki tulisan, tetapi diterjemahkan kepada kita semuanya dengan bahasa Arab, ya. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa yang lainnya agar mudah bagi kita hamba-hambanya bisa menangkap, ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu sifatun, baginya, bagi Allah sifatun, sifat-sifat sab'atun yang 7, tantazimu yang tersusun. Apa saja? Faqudratun, maka dia memiliki sifat kudrah. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Kudrah itu kekuasaan.
Allah Maha Kuasa. Dan sifat-sifat ini itu sering sekali kita baca di Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali akhir-akhiran ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat ini. Ya, agar kita selalu ingat bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang pasti ada pada Allah dan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat zat, bukan sifat-sifat af'al. Sifat af'al itu ya bagus juga menyempurnakan Allah, tetapi sebenarnya sifat af'al itu sudah masuk pada sifat-sifat zat. Seperti apa? Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah Maha memberi rizki, Allah Maha menahan rizki. Itu sifat af'al, sifat pekerjaan, ya. Yang dimana sifat pekerjaan itu sudah masuk pada sifat kudrah, sifat maha kuasanya Allah. Dengan kuasanya Allah, maka Allah bisa berbuat apa saja, ya, menciptakan atau tidak menciptakan, mematikan atau menghidupkan, memberi rizki atau menahan rizki. Begitu ya. Jadi sifat zat, sifat 20 ini merupakan ringkasan dari Asmaul Husna, ya. Di mana Asmaul Husna itu mencakup, ya, mengumpulkan semua sifat-sifat Allah, baik yang sifat zat ataupun sifat af'al gitu. Qudratun, Allah itu maha kuasa, iradatun, maha berkehendak. Allah ya bebas, ketika berbuat bebas, tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang memaksa, ya. Semua keputusannya mutlak ada pada Allah. Sam'un, Allah juga maha mendengar, ya, tapi tidak dengan telinga yang seperti kita miliki. Allah mendengar tanpa perantara, ya. Basar, Allah maha melihat tanpa perantara. Bagaimana? Tidak perlu kita pikirkan. Urusan itu diserahkan kepada Allah. Kita tidak perlu mencari-cari bagaimana melihatnya ini. Yang penting kita yakin Allah itu maha mendengar. Ya, dimanapun kita berada, bahkan suara semut, suara hewan-hewan yang sangat kecil, ya, Allah mendengar. Kita punya semua berbuat dosa, tidak ada orang mendengar, tidak ada orang melihat. Allah tahu, Allah mendengar itu semuanya. Hayatun, Allah juga punya sifat hayat, hidup. Tidak mungkin Allah mati. Kalau mati bagaimana bisa berkuasa? Bagaimana bisa berkehendak? Bagaimana bisa mendengar, berbicara? Ya, karena haya ini sifat pokok yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu, kemudian Allah juga berilmu. Allah tidak bodoh. Ya, Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Ya, maha apa? Kalau kita melihat ada orang yang sangat cerdas, ingat bahwa Allah lah yang memberikan kecerdasan itu. Ya, ketika melihat orang sangat cerdas, oh ini ciptaan Allah. Bagaimana penciptanya? Jauh lebih cerdas. Kalamun, Allah juga punya sifat kalam, berbicara, ya, tanpa huruf, tanpa suara, istamar, yang terus menerus. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Oke. Baik Bapak Ibu, eh, karena waktunya hampir selesai, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dinyalakan audionya. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, ada, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan masuk ke sifat jaiz, ya. Atau mungkin malam ini juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sifat jaiz. Tadi sudah kita jelaskan sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat mustahil kebalikannya, sifat yang pasti tidak ada pada Allah.
Ya, pasti tidak ada pada Tuhan. Gitu. Kalau ada pada Tuhan memiliki sifat itu, berarti bukan Tuhan. Nah, selanjutnya wajah izun bifadlihi wa adlihi. Wajah izun dan boleh bifadlihi dengan anugerah Allah wa adlihi dan keadilan Allah. Ya. Boleh apa? Tarkun likulli mumkinin. Meninggalkan segala sesuatu yang mungkin terjadi Allah tidak jadikan. Ya, Allah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bebas, ya. Kafilihi seperti perbuatannya Allah, ya. Nanti selanjutnya arsala anbiya dawil fatona. Seperti Allah mengutus rasul-rasul, ya. Itu terserah Allah, itu sifat jaiz Allah. Artinya Allah boleh mengutus rasul-rasul, boleh tidak, ya. Allah tidak wajib melakukannya. Ya, Allah menciptakan kita atau tidak menciptakan kita itu ya boleh-boleh aja, itu sifat jaiz Allah. Ya, Allah menjadikan kita kaya atau miskin ya itu terserah Allah. Ya, itu adalah sifat jaiz Allah. Ya, artinya perbuatan Allah pada makhluknya yang mungkin, ya, itu adalah sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah hanya satu itu, yaitu mengadakan atau mentiadakan. Ya, itu bebas saja bagi Allah. Ya, jangan protes ketika kita seumpama kurang beruntung gitu ya. Teman kita lebih beruntung, jangan protes. Kalau kita yakin sifat jaiz Allah, maka kita akan ya legowo, kita akan menerima, ya, kita akan qanaah dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kalau kita nggak mengenal Allah, nggak mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat jais Allah, akhirnya kita ya ketika dalam kondisi kurang beruntung, ya kita marah, kita kemudian putus asa, ya kemudian tidak mau menyembah Allah. Naudzubillah. Ya, orang yang akidahnya benar, lurus akan semakin baik akhlaknya. Baik, alhamdulillah 1 menit lagi kita waktunya habis. Silakan jika ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan jawab. Ustaz, Afwan, Ustaz. Ya, silakan Pak. Ustaz Titin. Kalau akidatul akidatul awam ini kan artinya seolah-olah kan image di masyarakat itu pelajaran akidah untuk orang-orang yang awam. Maksudnya apa ini? Pakai judul ini Iya, dasar. betul. Memang ini akidah dasar sekali, ya. Cuma walaupun dasar tapi sangat penting, ya. Bagi saya pun penting untuk Hmm. memperbaharui akidah saya begitu. Hmm. Jadi kita mulai dengan kitab ini yang tipis-tipis dulu, nanti kalau sudah nanti naik lagi, ya, semoga Allah kasih panjang umur, kasih semangat Ya. untuk terus mengkaji itu sampai nanti level yang tinggi gitu. Jadi Kalau Ustaz, kalau ada pertanyaan ya, Ana pernah dengar ada ya ikhwan kita juga. Kenapa sih sifat Allah dibatasi harus 20? tidak ada yang Padahal membatasi. ya kan seolah-olah gitu ya. Ini pertanyaan dari mereka ya. Kenapa dibatasi 20? Padahal di dalam Quran itu ada Asmaul Husna ya, itu 99 nama-nama Allah gitu ya. Sifat-sifat Allah. Itu jawaban yang ini gimana? Yang Jadi jawabannya gimana? yaitu menunjukkan mereka tidak paham akidah ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak membatasi sifat Allah, ya, yang 20. Nah, kemudian sifat Allah juga tidak 20, tidak 99. Kalau mereka mengatakan sifat Allah 99, berarti mereka membatasi sifat Allah. Sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, dalam sebuah hadis itu kan innalillahi tis'an wa tis'ina isman man hafidhaha dakhalal jannah. Atau kama qala.
Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Nah, Allah kan mengatakan Allah punya 99 nama. Artinya bukan berarti Allah tidak punya nama-nama yang lainnya. Ya, ya semua saya bilang gitu ya. Saya itu punya uang 1 juta. Barang siapa yang bisa membantu saya kasih uang 1 juta. Apakah artinya saya hanya punya uang 1 juta? Tidak pasti, bisa jadi ya, bisa jadi tidak begitu. Nah, ketika Allah mengatakan punya 99 nama bukan berarti hanya 99. Di dalam hadis lain pun dalam sebuah doa ya, itu disebutkan juga ya, ya Allah aku minta kepadamu dengan nama yang engkau sebutkan atau dengan nama yang tidak engkau sebutkan, ya, dengan nama atau sifat yang kau sebutkan di dalam kitabmu, di dalam Al-Quran 99, dan juga dengan nama yang tidak engkau sebutkan. Artinya apa? Masih ada sifat-sifat atau nama-nama lain yang tidak Allah sebutkan gitu. Nah, kenapa kok sifat wajib terbatas cuma 20? Nah, mereka nggak paham bahwa ada sifat zat, ada sifat af'al, ya. Nah, sifat Asmaul Husna itu mencampur antara sifat zat dengan sifat af'al. Ya, sifat zat itu apa? Sifat yang melekat pada Allah, ya. Dengan adanya Allah itu Allah sudah memiliki sifat tersebut, ya. Sedangkan sifat awal itu sifat perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah tidak menciptakan. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah memberi bahaya, Allah memberikan manfaat. Itu sudah tercakup pada sifat kudroh. Ya, dengan adanya sifat kudroh, ya Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Allah bisa memberi rizki, bisa menahan rizki, dan seterusnya begitu. Nah, jadi sifat wajib Allah itu adalah sifat zat, sifat yang mutlak yang ada pada diri Allah, yang pasti ada pada diri Allah, ya, dan menjadi syarat ya ketuhanan. Ya, sifat zat itu syarat ketuhanan. Artinya apa? Ketika sifat tersebut tidak ada pada sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maka itu berarti bukan Tuhan. Itu berarti Tuhan palsu. Ya, seperti manusia menuhankan Nabi Isa seumpama, atau menuhankan malaikat atau menuhankan benda. Coba diterapkan 20 sifat itu masuk nggak ke mereka? Ya, sifat wajibnya masuk nggak? Oh, ternyata nggak masuk. Berarti itu bukan Tuhan. Ya, ketika kita terapkan sama Allah, oh, masuk semuanya. Berarti Allah adalah Tuhan. Seperti itu. Nah, ini juga sama, sifat 20 adalah metode para ulama ya, untuk kita agar lebih mengenal Allah lebih dekat, agar bisa mengenal Allah lebih dekat dengan sifat-sifat kesempurnaannya begitu. Dengan secara ringkas begitu ya. Nah, sehingga dari zaman dahulu, dari zaman Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 333 sampai sekarang, konsep atau metode seperti ini masih relevan, terus dipakai oleh dari generasi ke generasi. Dan ini menjadi sifat 20 ini menjadi senjata bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk membungkam ya aliran-aliran yang menyimpang, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Syiah, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang ini, ya, mereka apa namanya, mereka itu akidahnya bisa terbantahkan dengan sifat-sifat 20 tersebut gitu ya, dan sudah terbukti oleh para ulama. Makanya akidah ini Ahlussunnah wal Jamaah ini ya dipeluk ya, dipeluk atau dianut oleh para ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli tafsir, ulama-ulama ahli fikih, ahli sejarah, ahli bahasa,
ya itu rata-rata memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, ya Imam Baihaqi, Imam Baqilani, Imam Juwaini, ya dan imam-imam yang lainnya yang jumlahnya ribuan ulama para imam yang menganut atau memeluk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Ya, sama-sama, Ustaz. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Marto. Ustaz, untuk akidatul awam ini kan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Hmm. Misalkan nih ya, yang terjadi kita mengaku Islam, terus ditanya akidah kamu apa gitu. Kalau kita nggak pernah belajar akidatul awam kan bingung ya. Ini belajar ini kan untuk makrifat mengenal Allah kan ya Ustaz ya. Betul. Andai pun ini kita nggak hafal kasarnya itu, bagaimana Ustaz sikap kita? Mohon penjelasannya. Nah, makanya mengenal Allah itu adalah kewajiban pertama, ya. Dalam Nazm Zuhbad dikatakan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ya, kewajiban pertama atas manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Ya. Jadi mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah itu adalah kewajiban pertama kita. Ya, sebelum kita sholat atau sebelum kita melakukan syariat itu tauhid itu. Ya, tauhid itu yang ya sambil lah, sambil dengan belajar sholat juga. Ya. Nah, kita pelajari, kita kenali Allah sehingga ketika kita melakukan syariat pun betul-betul tunduk, betul-betul ya kita meyakini bahwa ini benar-benar syariat dari Allah. Ya, kita benar-benar kita menjalankan penuh dengan zahiron wa batinah, ya, tidak hanya sekedar formalitas atau ritual belaka. Kita lakukan dengan sepenuh hati begitu. Makanya dalam masalah akidah itu ya kita bahkan tidak boleh taklid. Kata jumhur ulama itu kita nggak boleh taklid dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih bolehlah kita ngikut saja dengan para ulama. Udah ngikut aja, kita nggak tahu dalilnya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam masalah akidah nggak boleh. Kita harus belajar benar-benar ya tahu dalilnya. Kenapa kita mengatakan Allah itu ada? Kenapa kita mengatakan Allah Maha Kuasa? Apa dalilnya? Begitu. Karena akidah itu ya beda dengan masalah fikih. Akidah itu pokok, sedangkan fikih adalah cabang. Makanya ya alhamdulillah kalau kita mendapatkan porsi belajar mengenal Allah dengan detail seperti ini, ya. Ya Allah menghadirkan kita untuk belajar seperti itu. Ini kesempatan, ya, kesempatan bagi kita agar akidah kita nanti diterima gitu. Nanti ketika kita menghadap Allah, ya, kamu kenal siapa itu Allah gitu. Nah, kita bingung gitu. Allah itu gimana ya? Yang kayak gimana kan nanti bingung jadinya. Nah, maka kita perlu untuk mengenal siapa itu Allah, ya. Para ulama jumhur ulama mengatakan tidak boleh kita taklid dalam masalah akidah walaupun imannya sah tetapi dia berdosa. Dia berdosa ketika meninggalkan apa? Meninggalkan belajar eh, terhadap akidahnya itu. Gitu. Ya, cuma cuma apa namanya ngikut-ngikut aja gitu. Udah saya beriman karena ngikut orang tua saya berislam, ya udah saya Islam saja, ikut aja. Yang penting sama KTP-nya Islam gitu. Nanti dikuburnya dengan cara yang Islami, nikahnya dengan cara Islam. Nah, tidak cukup seperti itu, ya, tidak cukup. Baik, ada lagi silakan. Baik Ustaz, makasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, cukup ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan
Jumat depan. Semoga kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan Amin. semangat untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa Allahumma wa rabbika bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha asyhadu an illa la anta ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.